Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi yang masuk pada kelas pagi dan selamat siang, selamat pagi menjelang siang bagi siswa-siswi yang masuknya pada waktu siang. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa membuat atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK 6 Negeri Pontianak, yang mana mapelnya adalah pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Berkat itu kita bisa melaksanakan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, bisa beribadah dengan maksimal dan dengan benar, berpuasa sampai selesai mudah-mudahan, dan sholat tarawih dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kalian di sana juga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang banyak. Sebagaimana dimaklum, banyak asatidz menjelaskan, beliau mengutarakan, meriwayatkan beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa di bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 waktu, yaitu 10 malam pertama, lalu 10 malam kedua, dan 10 malam akhir. 10 malam pertama Allah bagikan rahmatnya, Allah curahkan rahmatnya kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini. Tinggal hambanya saja yang mencari dan mendapatkannya. Tinggal bagaimana hamba itu memetik rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana ini diibaratkan oleh sebuah pepohonan yang memiliki banyak buah, dan dia sudah tinggal panen, jadi tinggal dipetik saja. Dan itu ibarat rahmat, kecurahan rahmat Allah pada malam bulan Ramadan, 10 malam Ramadan awal. Dan 10 malam Ramadan Ramadan kedua, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalian minta tidak diminta pada bulan saat itu, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Asal dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, diantaranya adalah tetap menjalankan perintah-perintah Allah, tetap melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat, puasa, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain seperti misalnya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan lain sebagainya. Dan kewajiban-kewajiban ini wajib dilaksanakan, dan jika ini tidak dilaksanakan tentunya walaupun maghfirah atau ini maghfirah dari Allah, cuman karena kita tidak mengambil kesempatan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita, maka kita nanti tidak akan mendapatkan apa-apa tentunya. Yang ketiga yaitu malam 10 akhir Ramadan, dan ini ada pada saat hari ini. Kebetulan Bapak membuat materi ini pada malam atau bulan Ramadan ke-21, dan ini hari-hari ganjil. Dan beribadah di hari-hari 10 bulan Ramadan ini dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga. Karena apa? Ini baginda Nabi Muhammad SAW juga demikian dulu. Sampai beliau bersabda, beliau mengencangkan tali pinggangnya. Dalam artian bahwa ketika 10 Ramadan akhir ini, baginda Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan tersebut. Maka kita sebagai umatnya ya tentu wajib dan harus mengikuti itu untuk mendapatkan kesunahan dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Apa itu keutamaannya? Itqum minan nar,
keselamatan dari api neraka. Keselamatan dari api neraka bisa memiliki dua arti. Arti pertama, kita tidak akan dimasukkan dalam ke neraka jahanam atau neraka lainnya. Yang kedua, kita dimasukkan neraka tapi tidak kita merasakan panasnya api neraka itu. Tapi yang jelas, aitkun minan nar adalah kebaikan untuk kita, keselamatan untuk kita, kebahagiaan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini diharapkan tidak hanya orang muslim, non muslim pun mengharapkan ini, dan kita yang mendapatkan hal ini tentunya harus banyak-banyak bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak eloklah telah diberi nikmat yang banyak tetapi tidak dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, anak-anak sekalian itu yang kedua, solawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah deraskan kehariban baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barusan kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, sabar. Nah, oke. Solawat penting dalam hidup kita karena tanpa solawat kita tidak akan jadi umat yang eh, yang direstui, yang diberkahi oleh Allah. Anak-anak sekalian, pada hari ini, kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan kelanjutan materi yang telah Bapak sampaikan pada minggu lalu. Apa itu? Yaitu tentang haji, zakat, dan Ramadan dan wakaf. Ya. Untuk pada kesempatan ini adalah melanjutkan yaitu bab
Ini koneksinya tidak stabil. Ya sudah. Jadi setelah selesai, maksudnya apa? Tujuan dari adalah pertama, kalian setidak-tidaknya mampu. Setidaknya kalian diharuskan mampu menjawab hal-hal berkaitan tentang zakat. Apa itu? Yaitu diantaranya adalah pengertian zakat, hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat dan rukun zakat, dan hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Akan tetapi, bila kalian tidak bisa melakukan itu, setidak-tidaknya kalian mampu menjawab persoalan atau pertanyaan atau soal-soal yang nanti akan ditanyakan pada saat UAS atau ujian akhir semester nanti, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang ada di rumah kalian, yang ada di dekat-dekat, di tetangga kalian yang nanya apa itu zakat. Kan kalian sekolah, tentunya mereka akan bertanya kepada orang yang telah sekolah. Yang tak sekolah tidak mungkin ditanyakan. Kalian yang akan ditanyakan, apa itu zakat? Apa hukumnya membayar zakat atau menunaikan zakat? Apa sih macam-macam zakat? Apa sih syarat dan rukun zakat, dan hikmah dan keutamaan ibadah zakat? Untuk itu, Bapak harap kalian terus tonton habis video ini, karena video ini sangat penting dan bisa jadi ini merupakan kesempatan kalian untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang mukmin itu derajatnya itu di bawah, lebih rendah daripada orang mukmin yang memiliki ilmu. Orang ngerzakat, orang yang berpuasa tapi tidak berilmu, pahalanya tidak lebih besar daripada orang yang berilmu yang berpuasa. Yarfa'illah, Allah angkat derajatnya lebih tinggi orang yang berilmu daripada orang yang mukmin yang tidak berilmu. Maka tidak berlebihan ini Bapak meminta kalian untuk memperhatikan video ini dengan seksama. Lanjut. Oke, langsung saja kepada, tidak perlu bertele-tele, apa itu pengertian zakat. Zakat apa, Pak? Nanti kalau minggu depannya nanti tentang wakaf, atau nanti bab tentang wakaf bisa Bapak tugaskan untuk kalian belajar di rumah. Nah, dalam pelajaran dalam kitab Fathul Qorib karangan kita Imam mana tadi kitabnya? Ini karangan Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Asy-Syahid bi Abi Suja, kitabnya. Ini kitab Imam Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Di sini dijelaskan zakat adalah, sebenarnya kalau di dalam kitab itu zakat dulu baru haji, tapi di buku ini dijelaskan haji dulu baru zakat. Tapi tidak masalah. Yang jelas hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga ada berbeda. Yang jelas itu zakat dulu baru haji. Bismillahirrahmanirrahim, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Zakat, puasa, baru haji. Di hadis lain, riwayat Imam lain menyebutkan bahwa Ibnu Abdullah, ya, diriwayatkan Ibnu Abdullah putri dari Sayyidina Umar, bunyal Islam ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shauma Ramadan wa hajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya
mampu, zakat dulu baru Ramadan, baru haji. Nah, karena kalau zakat ini dilakukan pada saat telah beberapa itu dilakukan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan haji itu memiliki syarat yang tidak semua orang miliki, yaitu apa? Bagi yang mampu. Nah, ini bedanya. Kalau zakat, orang tidak mampu pun wajib zakat, seperti misalnya zakat fitrah dan lain sebagainya. Nah, apa itu zakat? Nah, ini pertanyaannya. Apa sih zakat, Pak, dalam Islam, dan mengapa kita harus berzakat? Dan untuk siapa zakat itu? Ini pertanyaan inti nanti yang ketika kita mengetahui jawabannya tentunya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan diri tentang Islam itu sendiri. Di tempat di agama lain itu tidak ada ajaran yang mewajibkan zakat dan diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Di Islam itu ada ketentuan untuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan diperuntukkan oleh orang-orang tertentu juga, tidak sembarangan. Harus didahulukan ke ini yang ini. Itu apa saja itu, tapi sebelum ke situ kita harus mengerti apa itu zakat. Di sini wa huwa lughatan annama'u wa syartu annama. Karena bahasa artinya tumbuh atau suci. Suci, tumbuh atau suci. Mana ini? Ini Bapak cari kitabnya. Langsung ke kitabnya biar tidak terkesan mengarang gitu ya. Wahia lughatan annama, tumbuh, suci. Suci, zakat itu suci atau artinya mensucikan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu mensuci mengeluarkan kotoran dari diri orang itu zakat. Maka karena dia ini zakat ini suci, maka harus dizakati. Zakku amwalakum bizakat. Sucikanlah hartamu dengan zakat. Ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW, anjuran untuk berzakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, keluarkan zakat, dan sholatlah bersama orang-orang yang sholat, maksud sholat jemaah. Maka Bapak karena kita ini sedang membahas pelajaran, intinya adalah kewajiban kalian itu wajib zakat. Kenapa kalian kotor? Alasannya itu, ya kita atau Bapak ini seorang muslim ini kotor, hina, dina, dan kehinaan dan kedinaan ini dibayar dengan menunaikan zakat. Wa syar'an ismul lil malin mahsusin. Ismun limalin mahsusin. Nah, yaitu secara bahasa. Tadi secara bahasa ya, ulama-ulama ahli bahasa. Yang syar'an ulama ahli fikih mengatakan yaitu sejenis atau sebuah panggilan atau sebutan untuk harta tertentu, yukhadhu min malin mahsusin, yang diambil dari harta tertentu, ala wajhin mahsusin, ala wajhi itu tentunya yusrifu disampaikan, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah ini ya zakat. Tapi kalau di buku ini zakat menurut istilah zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Sama dari situ. Apa itu Pak? Coba diulangi. Bapak ulangi lagi. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Yang diberikan apa?
harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu. Ini bisa dibolak-balik ya. Zakat, kalau ingin cepat hafalnya, kalian artikan begini saja. Zakat itu adalah memberikan sesuatu harta yang telah ditentukan. Yang pertama, pemberian wajib. Nah ini. Yang kedua, apa yang diberikan? Pemberian wajib ini adalah harta tertentu. Dan apakah harta tertentu ini ngasih begitu saja? Tidak. Yang ketiga, harta tertentu ini dengan aturan dengan syarat-syarat yang juga telah ditentukan. Sama siapa? Apakah sama semua orang? Terserah orang yang punya itu tadi? Tidak. Tetapi kepada orang-orang atau golongan-golongan yang telah juga ditentukan. Semuanya telah ditentukan. Maka untuk itu Bapak membuat kesimpulan bahwa zakat ini dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Maka terus ya dari tadi ya. Jadi saja ya. Jadi kalian yang pada bulan Ramadan ini mengeluarkan zakat, tetapi tidak merasa mengeluarkan zakat, tetapi tidak merasa bahwa ada ketentuan yang diatur sedemikian rupa, maka itu bukan zakat. Loh, kalau bukan zakat apa namanya? Itu disebut bisa sedekah, bisa infak, bisa juga hanya hibah, pemberian atau hadiah, hanya beri ya gitu, dan tidak bernilai pahala atau tidak. Yang bernilai pahala ini ketika kita beribadah lillahi ta'ala, ada niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrih li nafsi wa abi wa ummi lillahi ta'ala, mengeluarkan zakat an-nafsi dari diri saya, zakat fitrah an-nafsi, dan punya ibu saya dan punya ayah saya karena Allah Ta'ala. Nanti masalah zakat kalian, karena ini zakat fitrah, bisa nanti hubungi Bapak di nomor ini ya, yang ingin konsultasi zakat, yang ingin mengeluarkan zakat, silahkan konsultasi ke Bapak, biar nanti Bapak hitung dan kemana arahnya, karena ini harus disampaikan kepada orang-orang tertentu agar tidak salah sasaran. Oh di masjid Pak, oh belum tentu di masjid itu memenuhi syarat 8 golongan yang ada dalam Al-Quran itu. Tidak 8 asnaf. Inna shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wal gharimina wal gharimina wal mu'allafati qulubihim wa sabilillah wa fi sabilillah wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnu sabil wa fir riqab. Nah, itu apa? Nangkap apa? Zakat ya. Zakat itu ada 8 golongan. Pertama untuk fakir, yang kedua untuk miskin, fakir, miskin, yang ketiga amil, yang keempat orang yang punya hutang, yang kelima orang yang mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang imannya ini cenderung lemah. Iya, mu'allaf ini cenderung lemah karena dia pertama lemahnya karena dia berada di kelompok mayoritas muslim, yang kedua mayoritas non muslim, yang kedua dia baru masuk Islam. Mu'allaf kata orang sekarang tuh kan. Internet, jadi mohon maaf jika video fi khumsat
sittati asya wahia al-mawashi. Nah, ini tidak ke hukum, yang jelas secara syariat fikih zakat itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Ya itu kan jelas. Nanti ada setelahnya. Kita bicara tentang macam-macam atau jenis-jenis zakat. Yang pertama, tajibu zakat wahiyal mawashi. Mawashi walau abbar bin akhassa minal mawashi wal kalamu hunak fil akhas. Wal mawashi ini hewan-hewan ternak. Bisa kalau kalian pihak menernak atau memelihara kambing, ya kambingnya dizakati. Sapinya dizakati. Punya untanya dizakati. Oh saya ternak hari ini Pak ikan cupangnya dizakati. Ayam Pak, ayamnya dizakati. Ini mawashi. Tetapi memang pada intinya di dalam kitab-kitab itu khusus hanya hewan ternak seperti sapi dan unta, kambing. Nah, kalau lain-lainnya belum wajib zakat. Yang wajib ini 3 itu tadi ya. Karena di sini al-mawashi hewan-hewan ternak. Yang tunggu ya. Yang berikutnya adalah al-asman wa uridu biha dhahab wal fiddah. Asman ini 2 persucian. Bersuci ini harta seperti emas dan perak yang sudah haul dan nanti syarat-syaratnya baru. Kalau di rumah bapak ibu punya emas, punya perak dan berlebihan itu emas batangan, bukan emas yang sudah seperti kalung dan lain sebagainya, wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga zuru. Zuru ini al-uwaq di sini adalah makanan-makanan yang dimakan dikonsumsi dalam sebuah kota itu. Di Indonesia kita mengkonsumsi nasi. Nasi ini dari beras. Di sini zurunya adalah apa? Padi. Nah, yang punya sawah rambutan punya tumbuhan durian, tumbuhan atau pohonan-pohonan yang berbuah itu tadi, buah-buahannya seperti itu tadi, untuk bisa dimakan dan dijual belikan, maka itu wajib dizakati. Wa sayati kullu minal khamsati mufassilan, akan dijelaskan kelima hal itu secara perinci. Jadi ada zakatnya ini, ada urudut tijarah, ini wazuru wasimar wa urudut tijarah, bagi hasil nanti akan dijelaskan. Simar ini dagang atau usaha. Simar fa'ammal mawashi fatajibuz zakati fi salasati ajnasin minha wahiyal ibil. Mawashi hewan ternak tadi yaitu unta, sapi, kambing atau apa itu ya, domba. Fala tajibu fi khalilin fil khalil
bukan fil khayli war raqiqi wal mutawallad masalan baina ghanami wa tabai, dan tidak wajib dizakati kalau mereka itu semua masih kecil atau masih bayi atau kurus. belum masanya untuk di. Jadi dengan syarat hitungan tadi, ghanamnya tadi, kambingnya itu udah memenuhi syarat. Jadi yang kambing yang memenuhi syarat ini semuanya, ndak satu persatu. Ya kalau campur ada yang kurus, ada yang kecil lalu digabung, ndak gitu. Apakah sudah sampai senisab ini? Nah kan gitu. Kalau sudah sampai senisab ini yang memenuhi syarat tadi, maka wajib mengeluarkan zakat. Bahkan ini kecil-kecil anaknya semua mau dizakati, ya enggak masalah, tapi enggak zakat namanya, tapi sedekah atau infak. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Ini syarat-syarat wajibnya. Jadi yang punya ghanam, yang punya ternak sapi, yang ternak kambing, yang ternak unta, wajib keluar zakat kapan? 6. Yang pertama Islam, yang punya itu Islam. Yang kedua itu orang merdeka, bukan budak. Yang ketiga milkut tam, milik memiliki secara penuh, punya dia, tidak bagi hasil. Wan nisab wal haul, sampai satu nisab. Nah, satu nisab itu apa? Kan gini, kalau kan ada orang kadang nadar, saya kalau sampai punya duit 100.000 saya jamin kau, atau saya belikan kau, gitu kan. Sama kayak gini, nisab ini begini, kalau sudah mencapai syarat dan ketentuan maka saya akan mengeluarkan ini. Ini nisab, ketentuan atau standarnya itu tadi, itu disebut nisab. Kita sebut saja nisabnya standarisasi. Wal haul, dan sudah sampai setahun. Sudah nisab tapi belum setahun, maka belum wajib, wajib zakat. Wasaumu wa huwa ra'i fi kala mubahan falau alifat ilmasyiyah mu'azzam al-haul fala zakata fiha. Nah, yang terakhir itu adalah saum. Saum, maknanya saum apa ini? Oh. Ya tadi itu saum. Saum ini Bapak PR dulu ya. Nah, yang berikutnya yaitu tentang syarat-syarat zakat dan syarat rukunnya sudah dijelaskan. Pengertian sudah, terus yang kedua hukumnya apa? Hukumnya wajib ya, hukum zakat. Di sini ada ayat-ayat waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Lalu di kitab Al-Awsat dan As-Shaghir, Imam Tabrani meriwayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada ala aghniya'al muslimin fi amwalihim yaqulu al-fuqara idza ja'u aghru illa bima yasna'u aghniya'uhum illa wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadidan wa yu'adzibuhum adzaban alima, rawahu Tabrani. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan
melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Nah, di sini ya tentu ini adalah paksa. Ya karena maksa, gimana orang kaya itu mendominasi. Orang kaya itu dia melakukan bisnisnya itu tertentu lah ya. Maka di dalam kekayaannya itu ada hak orang-orang yang terdolimi tadi. Yang terdolimi itu siapa? Yang orang miskin tadi. Kok bisa sih? Begini loh, orang kaya ini kan proyeknya banyak. Kenapa sih satu orang itu harus punya banyak proyek? Kenapa kok proyek satu ini tidak diberikan kepada si miskin? Gitu. Apa? Apa si miskin tidak mau ya? Kalau si miskin tidak mau ya salahnya si miskin. Tapi yang jelas kalau kalau ada pekerjaan ya jangan kasih uangnya, kasih kerjaannya. Ini saya kerjaan, tolong dikerjakan. Bukan ahlinya, ya, diajari sampai tahu. Nah, makanya kalian anak-anak sekalian mumpung diberi kesempatan untuk belajar, ya belajar supaya nanti ketika ada lowongan pekerjaan atau tawaran pekerjaan, kalian sudah siap dengan pekerjaan itu. Jika itu jadi kendala, maka kalian selamanya akan jadi pengangguran. Dan ini tidak diharapkan oleh semua orang, wabil khusus orang tua kalian, dan orang tua kalian akan kecewa. Nah, begitu ya, jelas. Nah, di sini disebutkan hadis tadi jelas bahwa orang kaya wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib, kalau tidak dikeluarkan berdosa dan dilaknat tadi. Campur, tidak hanya dicam sama Allah, nanti dihisap hartanya. Hartamu dapat dari mana dan kemana? Enggak, itu. Kalau orang miskin yang ditanya, kau ngapain ya? Nih, ya orang miskin tiduran lah di rumah, nama miskin, ngapain? Orang kaya ditanya, kau ngapain? Dapat apa? Dapat duit. Duitnya dari mana? Dari ini. Dikemanakan? Nah, kan tak mungkin akan ditanya orang miskin, duit, tak punya duit, nanya apa? Duit mau kemana? Ya tak punya duit. Dikemanakan? Tak punya duit, dikemanakan? Apanya yang dikemanakan? Masuk akal lah sedikit pertanyaan tuh. Ya orang miskin ditanya ngapain? Saya bersabar dengan kelaparan saya. Saya bersabar dan ikhlas dengan nasib saya waktu itu. Saya udah cari kerjaan, udah, cuman ya itulah, bukan rezeki, nggak ada apa kan. Pernah nyoba ngojek, tak ada tuh orang nelpon. Nyoba jaga restoran, 10 hari restorannya ditutup. Suwe katanya saya dipecat. Dagang gitu juga, jualan kue, jualan ini tak laku-laku, malah orang ada sih akhirnya bangkrut. Ya itulah. Ya ngobrol lah, rokokan. Nah, ini orang miskin. Bersabar. Ya tadi dizakati. Kan apa? Itu. Kalau ada lihat, kalau kalian di antara orang-orang hari ini buka dengan apa? Iya, kalau nunggu bukber kan, buka bersama nunggu bukber. Artinya tidak ada yang belikanlah setidaknya nasi bungkus biar makan. Oh, nah ini doanya orang duafa yang terbantu ini.
diberikan dijadikan anak soleh soleha dan berbakti kepada orang tua. Amin amin. Mudah-mudahan kalian seperti itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah kaitannya itu ya tadi empati, simpati kepada yang lain. Ini ajaran dari zakat. Maka Islam itu wajib zakat, wajib dikeluarkan, tak boleh lebih sedikit. Wala kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Tak boleh. Panjang sekali ini ya. Lalu berikutnya rukun zakat. Nah, kan inilah Bapak sampaikan hikmah zakat yang Allah SWT perintahkan kepada hambanya. Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah, jadi zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan menyucikan mereka. Jadi zakat itu pada intinya ya menyucikan diri dari dosa dong. Masa dari noda? Dari dosa. Kalau dari noda pakai back clean atau sabun. Kalau dosa istighfar, sholat. Yang punya duit berzakat. Dari penjelasan ayat di atas, tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka, pemilik harta tentunya, dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga untuk menyucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan baik dari segi moral maupun amal. Hingga demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini ya, ini sebenarnya penutup yang standar. Kalau penutup dari Bapak begini, bulan Ramadan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, berbanyak berbuat baik kepada diri sendiri dengan cara melaksanakan atau menunaikan kewajiban, berbuat baik kepada orang tua dengan melaksanakan hak-haknya dan kewajiban kita sebagai anak, berbuat baik kepada tetangga dengan menunaikan hak-hak dan kewajibannya, dan berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, yaitu fuqara wal masakin, disebut dengan du'afa, wabil khusus berbuat baik kepada yatim piatu, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim dan beliau dikenal dengan Abul Yatim, bapaknya bapak para yatim. Maka kalian yang memiliki sifat baik tersebut, artinya Allah curahkan rahmat kepada kalian, Allah berikan hati kecil yang mana manfaatnya besar, dan perbuatan yang kecil, keinginan yang kecil ini nanti akan menyelamatkan kalian dari siksaan-siksaan api neraka yang sangat besar. Maka sana dalam diri kita, dan amal-amal ini layak membawa kita ke surga atau layak ditukarkan dengan surganya Allah dan keridoannya Allah, menjadi tiket mendapat rahmatnya Allah baik di dunia dan di akhirat, maka kita tidak akan menyesal. Bila mana di bulan Ramadan ini kita ditarik nafas kita, dan dalam akhir hembusan nafas kita, kita hembuskan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah berislam, perhatian dengan sesama. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Buam husayyi'ata hasanata tamhuha,
hapuslah amal burukmu dengan banyak melakukan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbudi pekertilah dengan akhlak yang mulia dengan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini tanpa terkecuali. Berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada tumbuhan, berbuat baik kepada hewan. Dan ini anjuran baginda Nabi Muhammad SAW. Namun jika kita tidak bisa melakukan itu, maka uskut. La yu'minu ahadukum hatta jika mina billahi wa malaik, jika kalian mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan awil yasmut, berkata baik. Kalau tidak bisa baik, maka tutup mulut kalian. Dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan diantaranya mengurangi banyak berkata. Maka Bapak anjurkan kalian, jika kalian tidak bisa menahan mulut kalian dari perkataan-perkataan baik, maka ambil Quran kalian. Jika kalian tidak mampu baca Al-Quran, lihat ke dapur kalian. Sedang apa mama atau ibu kalian? Jika kalian tidak mampu melaksanakan itu, ambil buku kalian. Lalu kalian baca buku kalian. Jika kalian buka buku dan kalian tidak bisa melakukan itu, maka sebaiknya kalian tidur. Tapi jangan lupa berdoa. Doa sama Allah agar mampu dinaikkan tingkatan keimanannya, yaitu mampu membantu orang tua, mampu baca Al-Quran, mampu sedekah. Ucapan atau perkataan-perkataan yang tidak baik dan menyakiti hati orang lain. Kalau kalian berkata dengan niat menyakiti, sudah keluar dari batasan-batasan atau tujuan visi misi Islam itu sendiri. Karena Islam adalah negeri selamat. Tidak ada agama lain yang memiliki, di namanya sendiri adalah memiliki arta perdamaian. Maka sebagai muslim harus menyampaikan perdamaian. Anak-anak sekalian, itu tadi materi pada hari ini. Kok saya Bapak ceramah, memang metodenya adalah metode ceramah. Maka bagi kalian yang nanti ada pertanyaan, japri ke nomor yang telah Bapak berikan itu. Mungkin hanya yang pertama adalah pengertian tadi, yaitu mengeluarkan harta tertentu dengan ketentuan yang telah ditentukan kepada golongan pekerjaan wajib bagi seorang muslim dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan ada 5 menjelang Ramadan itu disebut dengan zakat. Dikeluarkan ukurannya adalah 3 kilogram beras. Itu disampaikan kepada keluarga terdekat, sanak familinya atau tangganya, ada diserahkan kepada mereka dengan niat tentunya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.